Imanku buyar di hadapannya karena ketamanan Mas Denny. Aku terbawa suasana saat itu. Dan ku nikmati suasana itu dengan Mas Denny. Setelah itu kita ngobrol kembali dan tak terasa waktu sudah semakin sore dan Mas Denny pun pamit. Aku merasa diriku berbeda dengan wanita lain di kampungku. Sebut saja namaku Dewi. Aku berusia 25 tahun pada saat ini. Aku sering sekali gonta-ganti pasangan, sampai saat ini pun masih sama seperti itu. Entah kenapa kebiasaan ini tidak bisa hilang dariku, saking sudah terbiasanya seperti itu. Orang-orang di kampungku pun sudah sangat hafal dengan perilakuku buruk yang seperti ini. Banyak cemoohan yang aku dengar, baik langsung maupun dari orang lain. Dan anehnya, aku sendiri mengakuinya dan tidak marah sama mereka. Dan meskipun banyak hujatan atau sindiran, aku merasa biasa saja dengan semua itu. Pikirku sederhana, toh mereka tidak ngasih makan aku juga tidak pernah minta makan atau suatu ke mereka untukku. Orang tuaku merasa sedih ketika aku banyak cemoohan, tapi aku berusaha memberi penjelasan kepada orang tuaku. Ibu pun memahami hal itu. Ibu berusaha tidak mendengarkan lagi omongan orang. Tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah memanggil. Aku langsung keluar menghampirinya yang ternyata adalah petugas penagih air. Setelah semakin lama kebiasaanku hilang, imanku sekali lagi kembali diuji ketika melihat seorang laki tampan gagah yang ada di hadapanku. Sebelumnya aku tak pernah melihat pria itu, karena biasanya Pak Selamat yang mengantar tagihan. Pegawai baru ya Mas? Tanya aku ramah. Iya Mbak, biasanya Pak Selamat. Emangnya kemana Pak Selamatnya? Tanya aku padanya. Pak Selamat lagi sakit Mbak. Oh lagi sakit. Oh iya, berapa tagihannya Mas? 40.000 Mbak. Oke sebentar ya, aku ambilkan uangnya. Silahkan duduk dulu Mas. Aku langsung pergi ke kamar mengambil uangnya. Sedangkan Masnya duduk menunggu aku mengambilnya. Aku kembali ke depan untuk memberikan uangnya. Itu Mas uangnya. Oh iya Mas, siapa namanya? Aku Denny Mbak. Mbaknya sendiri siapa namanya? Denny kembali tanya kepadaku. Aku Dewi Mas, nama yang sangat cantik seperti orangnya. Hehe, kata Mas Denny sedikit genit kepadaku. Waduh Mas Denny, bisa aja orang jelek gini dibilang cantik. Bener loh Mbak, Dewi cantik. Mendengar pujian Mas Denny, aku langsung baper. Aku merasa sangat senang mendengar pujian Mas Denny tadi. Memang dari awal aku melihat sudah ada perasaan senang kepadanya. Karena Mas Denny memang kelihatan tinggi, besar, gagah, ganteng, dengan kulit yang putih bersih. Imanku runtuh dalam hati. Aku tak kuasa menahan ingin segera bisa dekat Mas Denny. Dan sebelum pulang, Mas Denny menyempatkan meminta nomor HP dengan alasan biar gampang ketika ada tagihan untuk menagihnya. Hatiku terasa senang, tapi aku sok jual mahal meski dalam hati ini yang kuharapkan. Tapi akhirnya aku kasih nomor handphoneku. Suatu malam ketika aku santai-santai sambil sedang menonton acara TV di rumah, tiba-tiba kakiku berbunyi dan pesan masuk. Segera aku buka pesan yang masuk dan ternyata dari nomor tidak dikenal yang isinya pesan seperti ini. Malam Mbak Dewi, lagi apa? Sudah tidur apa belum Mbak? Aku mulai tersenyum sendiri membaca pesan itu yang ternyata dari Mas Denny. Aku pun segera membalasnya. Malam juga Mas Denny. Belum nih, masih nonton TV. Ini nomor Mas Denny sendiri ya, aku simpan ya. Lalu mulailah obrolan yang panjang melalui pesan singkat dengan Mas Denny. Dalam obrolan itu ketika bicara juga tentang hati ke hati, yang ternyata Mas Denny juga menyimpan perasaan suka terhadapku. Aku merasa sangat bahagia akhirnya kami saling mengatur waktu untuk bisa saling ketemu. Dan setelah berapa ketemu kita pun jadian. Suatu ketika di hari-hari datanglah Mas Denny ke rumahku. Saat itu keadaan rumah sepi karena ibuku menghadiri acara pernikahan keluarga. Hanya ada aku dan Mas Denny di rumah. Kita saling ngobrol dan bercanda sambil menikmati kopi. Tiba-tiba Mas Denny dengan beraninya berbisik kepadaku.
kata-kata romantis yang tak asing bagiku. Lagi-lagi imanku diuji. Aku terbawa perasaan, mulailah terganggu pikiranku ketika Mas Denny membisikkan kata-kata itu. Imanku buyar di hadapannya. Karena ketampanan Mas Denny, aku terbawa suasana saat itu. Dan ku nikmati suasana itu dengan Mas Denny. Setelah itu kita ngobrol kembali dan tak terasa waktu sudah semakin sore. Mas Denny berpamitan pulang. Rupanya aku benar-benar suka sama Mas Denny. Kali ini terasa beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian besoknya ketika hari Minggu, Mas Denny datang lagi ke rumahku. Mas Denny hari ini mengajakku untuk keluar, katanya mau mengajakku makan di luar. Biar tambah dekat sekalian membicarakan ke depannya. Dengan senang hati aku mengiyakannya. Aku berpikir bisa makan di restoran dengan pria gagah dan ganteng seperti Mas Denny dan membicarakan masa depan. Setelah makan, Mas Denny mengajakku jalan-jalan dan berhenti di sebuah tempat. Sontak pikiranku menuju ke hal itu. Tidak malah takut, aku merasa senang. Aku pikir aku bisa mengalaminya dengan Mas Denny. Ini terjadi yang kedua kalinya imanku benar-benar luntur di hadapan Mas Denny. Aku pun merasa senang, memang itu yang aku cari dengan Mas Denny. Setelah cukup lama aku menjalani hubungan dengan Mas Denny kurang lebih 8 bulan, tiba-tiba Mas Denny mengajakku untuk menikah. Tanpa harus berpikir panjang, tawaran itu langsung aku iakan. Siapa tahu ini adalah akhir dari perjalananku yang selalu tergoda oleh pria yang berwajah tampan, gumamku dalam hati. Akhirnya kita menikah. Setelah menikah, keadaan kita tidak seperti yang aku harapkan. Ternyata aku tetap tergoda dengan teman-teman Mas Denny yang selalu datang ke rumah, yang ternyata lebih ganteng dari Mas Denny. Namanya Dani. Dia adalah orang yang cukup kaya dan Dani juga sudah mempunyai istri. Lagi-lagi di sini muncul penyakit lamaku. Setiap kali Mas Dani datang ke rumahku, aku selalu berusaha berpenampilan yang menarik dan selalu caper di depannya. Akhirnya usahaku tak sia-sia. Ternyata Mas Dani diam-diam mencuri pandangan dariku. Ketika suatu hari Mas Dani datang ke rumah dan suamiku tidak ada di rumah. Mas Dani lagi bekerja dan kebetulan aku baru selesai mandi. Mas Dani terbengong melihatku. Selamat pagi Mbak Dewi, Mas Daninya ada? Tanya Mas Dani saat itu. Baru saja Mas Dani berangkat. Ada apa Mas Dani? Jawabku pada Mas Dani. Tiba-tiba Mas Dani berkata, sebenarnya aku sini tidak mencari Dani, tapi sengaja ingin menemuimu Dewi. Hatiku terasa berbunga-bunga dalam hati ini. Aku berhasil mendapatkanmu Mas Dani, dan ini kesempatan mumpung Mas Dani tidak ada. Jujur Mbak Dewi, pertama kali aku kesini, aku mulai tertarik dengan Mbak Dewi, walaupun kita sudah sama-sama berkeluarga. Aku pun merespon perkataan Mas Dani. Aku juga jujur bahwa aku juga merasa perasaan yang sama. Aku tak pernah berpikir bahwa kebiasaanku ini akan aku bawa setelah aku menikah. Setelah urusan kita selesai, Mas Dani segera berpamitan untuk pulang. Seperti ada dosa, aku sudah berkhianat suamiku dan bahkan menawarkan untuk kembali lagi. Itulah kisah hidupku yang susah aku ubah dari sifatku. Semoga kita semua terhindar dari sifat buruk yang terjaga dari hal-hal buruk.